wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas TIF mata kuliah kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami dengan judul studi fenomenologi tagar kabur aja dulu di media sosial. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rajendra Ataila Milano dengan NIM akhir 073. Dan nama saya Kevin Stelo Sidaputar dengan NIM akhir 85. Oke, kita langsung masuk ke latar belakang dan rumusan masalah. Nah, untuk latar belakang sendiri, tagar kabur aja dulu muncul karena banyak warga Indonesia memilih hidup di luar negeri, mencari pekerjaan dengan gaji layak. Ada pro dan kontra terkait sikap nasionalisme dan apresiasi negara terhadap warga. Nah, untuk rumusan masalahnya ada satu yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap tren kabur aja dulu, apa pengaruh kondisi sosial, ekonomi dan politik saat ini, dan apa yang faktor apa yang mendorong masyarakat memilih kabur ke luar negeri. Nah, nah, untuk deskripsi kondisi keparahan Indonesia saat ini ada tiga, yaitu krisis multidimensi, dari segi kepemimpinan dan moral dan ketimpangan sosial. Untuk krisis multidimensi sendiri, Indonesia menghadapi kekacauan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, ada juga korupsi, kolusi, nepotisme yang merajalela, dan ketidakadilan yang merusak tatanan bangsa. Untuk kepemimpinan dan moralnya, demokrasi tercemar oleh kepentingan pribadi elit. Nah, krisis moral dan norma semakin parah dan menimbulkan penderitaan rakyat dan ketidakpercayaan ke publik. Ketimpangan sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial makin melebar dengan rakyat kecil tertekan dan elit menikmati kekayaan tanpa keadilan. Nah, argumen-argumen yang dapat mendukung hashtag kabur aja dulu ini ada banyak, ada sekitar 6, yaitu ada dari Kompas, yang diliput dari Kompas, liputan 6, Kumparan, CNN Indonesia, Viva News and Insight, dan juga Tempo. Nah, rapat DPR RI tanggal 12 bulan 2 tahun 2025 membahas tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengalokasikan anggaran dalam APBN 2025 untuk Kemendikbudrismen mencapai 33,55 triliun rupiah. Namun pemerintah melakukan pemangkasan sebesar 8,03 triliun rupiah. Kementerian Koperasi Menteri Koperasi atau Menkop juga kini hanya memiliki 317 miliar dari sebelumnya sebesar 437,3 miliar. Ini berarti terdapat pengurangan sebesar 155 miliar atau setara 32%. Kementerian PPN dan Bappenas juga mengalami pemotongan anggaran sebesar 1 triliun. Menteri PPN Bappenas Rahmat Pambudi menjelaskan bahwa jumlah tersebut berkurang 75 miliar rupiah dari target awal pemangkasan. Perdebatan dan dampak sosial tagar kabur aja dulu. Nah, ada pro dan kontra mengenai tagar kabur aja dulu ini, yaitu beberapa menilai pindah ke luar negeri bukan menjadi pelarian, tetapi strategi untuk memperbaiki hidup. Ada juga yang ragu karena iklim, ada juga yang ragu dan karena iklim dan keluarga di Indonesia. Untuk isu keimigrasiannya, yaitu perpindahan ilegal sering terjadi, menimbulkan masalah hukum. Penting untuk mengikuti prosedur legal. Dan efek pemangkasan anggarannya yaitu pengurangan anggaran kementerian berdampak pada layanan publik dan menambah ketidakpastian sosial ekonomi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jejak Indonesia di kancah global dan nasionalisme. Yang pertama itu ada alasan kabur. Individu memilih kabur untuk menghindari sistem yang menguntungkan elit dan mencari penghargaan atas kemampuan mereka. Kemudian yang kedua ada nasionalisme baru. Mencintai Indonesia tidak harus tinggal di dalam negeri, namun nasionalisme bisa diwujudkan dimanapun dengan menjaga nama baik bangsa negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peran diaspora, di mana warga Indonesia di luar negeri tetap membawa semangat dan cinta tanah air, berkontribusi dan membuktikan kemampuan di dunia internasional. Next.
Selanjutnya, arah masa depan Indonesia yang pertama dominasi elit, oligarki mengendalikan kebijakan dan demokrasi menjadi agen transaksi uang, bukan integritas. Yang kedua ada gagalnya pendidikan, pendidikan kehilangan arah, lebih fokus nilai daripada karakter, mencetak buruh sistem bukan manusia merdeka. Yang ketiga, krisis moral dan ketimpangan, korupsi budaya, solidaritas sosial hilang, dan ketimpangan ekonomi makin melebar, mengancam masa depan bangsa. Next. Kemudian ada jalan perbaikan dan harapan untuk Indonesia. Yang pertama ada kesadaran kolektif, di mana untuk memperbaiki Indonesia adalah dengan membangun kesadaran kolektif bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat harus berhenti menerima keburukan sebagai hal biasa dan mulai melawan segala bentuk ketidakadilan sekecil apapun. Kesadaran adalah fondasi awal dari perubahan yang nyata. Kemudian yang kedua, reformasi pendidikan dan hukum, di mana reformasi besar-besaran perlu dilakukan di sektor pendidikan dan hukum. Pendidikan harus dikembalikan ke akarnya, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekedar mencetak angka kelulusan. Pendidikan yang baik tidak hanya melahirkan orang pintar, tapi juga orang berintegritas. Di sisi lain, hukum harus berdiri tegak tanpa pandang bulu. Selama hukum bisa dibeli dan dikendalikan oleh kekuasaan keadilan, akan terus menjadi mimpi yang jauh dari kenyataan. Kemudian yang ketiga, peran generasi muda. Generasi muda harus aktif berkontribusi nyata, bukan hanya komentator di media sosial. Kemudian yang terakhir ada perbaikan individu, di mana setiap orang harus mulai dari diri sendiri untuk membangun perubahan yang sistemik. Next. Kemudian kesimpulan fenomena hashtag kabur aja dulu. Yang pertama itu fenomena sosial. Tagar ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dan oligarki yang mengabaikan masyarakat. Kemudian alasan kabur masyarakat Indonesia adalah masyarakat merasa lebih dihargai di luar negeri, sementara di Indonesia hanya menghadapi ketidakadilan dan kesulitan. Yang terakhir, nasionalisme tetap hidup, menjawab bukan berarti membenci, tetap bangga dan cinta tanah air dimanapun berada. Kemudian saran untuk perbaikan Indonesia, yang pertama perbaikan sistem pendidikan, di mana pemerataan harus dipastikan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar, terutama di daerah tertinggal. Yang kedua, reformasi birokrasi, fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, penciptaan lapangan kerja, mendorong penguatan UMKM industri lokal, dan investasi yang menciptakan pekerjaan berkualitas dan berkelanjutan. Yang terakhir, penguatan nasionalisme positif dengan cara sosialisasi nilai gotong royong, keadilan, dan tanggung jawab sosial agar cinta tanah air tetap tumbuh meski menghadapi tantangan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.